Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Coastal Aqualing akan memaparkan hasil diskusi kami. Next slide. Oke, berikut ruang lingkup pembahasan yang akan kami paparkan. Berikut adalah metode literatur yang kami gunakan. Kita membaca atau mencari paper berdasarkan yang pertama, aqualing yang dideteksi berdasarkan analisis data satelit suhu permukaan laut. Yang kedua, kita mencari analisis lifetime-nya antara penurunan suhu permukaan laut dan juga peningkatan klorofil A. Yang ketiga, yaitu analisis korelasi antara indeks aqualing dan juga catch per unit effort. Dan yang terakhir, yaitu dampak negatif dari aqualingnya. Wilayah pesisir adalah wilayah yang paling berdampak pada coastal upwelling, terutama di wilayah selatan Jawa dan hingga barat Sumatera. Karena fenomena coastal upwellingnya terjadi karena musiman dan juga pemicunya memicu peningkatan fitoplankton sehingga mendukung ketersediaan dari zooplankton dan juga ikan pelagi sehingga meningkatkan hasil tangkapan ikan. Tujuan dari tugas ini yang pertama yaitu peran coastal upwelling dalam peningkatan produktivitas primer di wilayah pesisir. Yang kedua yaitu dampak coastal upwelling terhadap hasil perikanan dan juga potensi gangguan ekosistem. Oke, selanjutnya di sini terdapat ringkasan studi yang telah kami cari. Yang pertama ada identifikasi upwelling. Nah, setelah yang udah dijelasin tadi, upwelling itu merupakan proses naiknya massa air dingin dari lapisan bawah ke permukaan laut. Nah, itu tuh dipicu oleh angin sejajar pantai melalui proses transport Ekman. Nah, proses ini juga menyebabkan penurunan suhu permukaan laut khususnya di wilayah pesisir. Kita bisa lihat pada gambar kedua ini yang mana merupakan pada musim timuran itu terlihat di pesisir suhu di pesisirnya itu lebih rendah dibandingkan di lepas pantai. Nah, dari data satelit SPL ini cukup efektif untuk mendeteksi upwelling karena memiliki cakupan spasial yang luas dan resolusi waktu yang panjang. Lalu terdapat juga di sini gambar ketiga yaitu peta rata-rata klorofil A secara klimatologi terbalik dengan SPL tadi. Di sini pada musim timur terlihat klorofilnya itu cukup tinggi, itu menandakan juga mengindikasikan adanya upwelling. Lalu ada juga pada gambar keempat, ini adalah peta rata-rata kecepatan angin zonal klimatologi pada musim timuran juga. Di sini terlihat anginnya itu yaitu angin timuran, sehingga bisa kita tahu kalau di BBS itu kan dibelokkan ke arah kiri dari transport Ekmannya. Jadi itu juga menjadi penyebab terjadinya upwelling. Nah, ketiga parameter ini bisa kita integrasikan agar menjadi analisis apakah upwelling terjadi atau tidak. Oke, selanjutnya di sini ada upwelling index yang merupakan nilai untuk kita lihat apakah di pesisir itu terjadi upwelling atau tidak. Di sini rumusnya itu SST dari lepas pantai kita kurangkan dengan SST di pesisir. Nanti didapatkan jika nilainya lebih dari 0 maka terjadi upwelling kuat yaitu pesisir lebih dingin. Namun jika nilainya itu kurang dari 0 itu menandakan downwelling atau upwelling lemah. Nah, SPL sendiri ini kita jadikan parameter karena dia lebih cepat responsnya dibandingkan klorofil A. Oke, selanjutnya di sini bisa kita lihat pada gambar kelima. Di sini ada gambar siklus tahunan indeks upwelling pesisir di perairan selatan Jawa Nusa Tenggara. Di sini kita lihat kalau di bulan JJA atau di musim timur, kita bisa lihat kalau indeksnya itu tinggi yang menandakan terjadinya upwelling di musim timuran. Lalu ada juga ini gambar ke-6, korelasi spasial temporal antara indeks dengan ENSO dan IOD. Nah, kita bisa lihat juga kalau peristiwa variabilitas iklim ini berpengaruh pada upwelling, yang mana selama El Nino dan IOD itu selama El Nino dan IOD positif itu cenderung memperkuat upwelling, sedangkan La Nina dan IOD negatif justru melemahkannya. Kita akan melihat bagaimana aplikasi dari ini kepada potensi kelimpahan ikan yang kita sebut sebagai catch per unit effort. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zhao dan kawan-kawan, mereka menganalisis distribusi spasial temporal ikan layang atau Decapitulus merlucci dan faktor lingkungan yang mempengaruhi di Laut Cina Selatan menggunakan metode GAN atau Generalized Adaptive Models. Metode ini dipilih karena mampu memodelkan hubungan non-linear yang kompleks antara kelimpahan ikan atau CPI dengan variabel oceanography. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa faktor utama itu berbeda-beda setiap musim. Pada musim semi, itu terlihat bahwa 25,2% itu kedalaman berkontribusi lebih berkontribusi dibandingkan dengan parameter SLA, latitude dan SST-nya tersebut. Di mana ikan ini terdeteksi menyukai area dengan SLA yang negatif sekitar minus 0,04 dan mengindikasikan bahwa adanya fenomena upwelling atau pusaran arus siklon Aedes yang membawa nutrien dari dasar ke permukaan. Next. Sebaliknya, pada musim gugur, faktor Sea Surface Salinity atau SSS itu menentukan menjadi faktor kontribusi terbesar, yaitu sekitar 25,3%, diikuti oleh suhu, depth, dan longitude. Hal ini mengindikasikan bahwa pada suhu yang lebih dingin, ini merupakan karakteristik fisik massa air untuk terjadinya coastal upwelling. Penelitian ini membuktikan bahwa fenomena cuaca ekstrim seperti topan dapat memicu adanya vertical mixing yang terjadi di Laut Cina Selatan. Seperti yang kita tahu, sering terjadi badai, sehingga badai mempengaruhi dari nilai temperatur di mix layer tersebut. Boleh di next. Penelitian yang dilakukan oleh Akas dan kawan-kawan, mereka menggunakan model MCA atau multi kriteria analisis yang menginvestigasi variabilitas antar tahunan atau interannual variability perikanan Indian oil sardine di wilayah Southwest Coast of India atau SWCI. Berdasarkan analisis klimatologis menunjukkan bahwa upwelling itu sering terjadi selama musim barat daya atau sekitar bulan Juni September. Di sini terlihat bahwa suhunya itu lebih di gambar tengah tengah bagian atas, di antara bulan Juni sampai September itu warnanya lebih biru, artinya mengalami peningkatan upwelling, yaitu sekitar kurang lebih min 1.200 kg meter per sekon yang mendorong massa air dingin dari laut dalam ke atas. Bisa dilihat panel atas itu suhunya lebih dingin di bulan tersebut sekitar kurang dari 29. Nah, hal ini yang disukai oleh ikan-ikan untuk melakukan pemijahan.
sehingga produktivitas ikan pada bulan-bulan tersebut tinggi. Sebaliknya pada bulan Juli sampai Maret itu warnanya warna merah, artinya terjadi pelemahan upwelling kurang lebih 400 sampai 600 kg per second. Hal ini diperparah juga dengan adanya indikasi kejadian El Nino tahun 1997, 1998. Pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa tahun-tahun yang dikategorikan sebagai rank 1 sampai 4 dan rank 4 sampai rank 5 sampai 8. Rank 1 sampai 4 merupakan tahun-tahun di mana terjadi pelimpahan potensi ikan yang ditangkap. Sedangkan pada rank 5 sampai 8 itu merupakan tahun-tahun di mana kolaps, artinya tidak ada potensi aduk atau produktivitas ikan pada tahun-tahun tersebut. Hal ini diindikasikan karena adanya kejadian El Nino La Nina khususnya pada tahun 1997 1998. Bisa dilihat pada grafik tersebut, grafiknya merah ya di bawah dibandingkan tahun di atas 2003 dan puncaknya itu di tahun 2013. Masuk pada bagian lifetime upwelling. Dapat lihat pada gambar B, di sini merupakan upwelling memiliki peran yang kecil dalam variasi musiman dan antar tahunan, di mana konsentrasi klorofil A memiliki nilai terendah 0,74 mg per meter kubik saat di musim panas ketika terjadinya upwelling yang paling tinggi, yaitu upwelling season, dan mencapai nilai maksimum atau klorofil A terjadi pada musim gugur, yaitu 1,18 mg per meter kubik, dan musim dingin. Hal ini dikarenakan saat terjadinya musim gugur dan musim dingin, nutrien mengalir dari arah barat daya menuju Pulau Hainan Island, yang dimana mengangkut banyaknya nutrisi dan juga nutrisi yang dapat menaikkan pertumbuhan daripada klorofil di sekitar pesisir Hainan Island. Dan di sini juga ada paper tentang klorofil tentang lag time di Pulau Hainan bagian selatan. Di sini menunjukkan tidak adanya lag time yang terjadi di saat bulan Juni, Juli, Agustus, dan September, yang dimana nilai daripada klorofil dan juga SST saling berkorelasi satu sama lain. Ketika bulan Juni dan Juli, nilai daripada SST-nya sangatlah rendah, yang dimana berkesinambungan dengan nilai klorofil yang memuncak, yang mencapai nilai maksimum. Dan ketika bulan Agustus dan September, yang dimana kolom air dinginnya berpindah ke arah tenggara, nilai daripada klorofilnya juga berkurang di arah tenggara tersebut. Jadi, di saat klorofil naik, nilai SST-nya akan menurun. Oke, berikutnya adalah dampak upwelling. Nah, selain memberikan dampak positif bagi ekologi, upwelling juga membawa dampak negatif, yaitu upwelling membawa air dalam yang sedikit akan oksigen dan juga lebih asam ke wilayah pesisir, sehingga menyebabkan kadar oksigennya tuh menipis atau disebut dengan hipoksia, kematian ikan, dan juga penurunan kualitas air. Nah, yang kedua, yaitu intensifikasi upwelling itu mengganggu plankton ke lepas pantai, sehingga menimbulkan ketidakcocokan antara pemangsa-mangsanya dan juga gangguan habitat. Dan yang ketiga, yaitu terjadi pergeseran waktu upwelling yang menyebabkan penurunan kelangsungan hidup larva ikan dan juga produktivitas ekosistem pesisir. Selanjutnya di sini kami mendiskusikan terkait research gap yang bisa diaplikasikan di Indonesia. Yang pertama, di Indonesia masih ada keterbatasan studi, mayoritas kita menggunakan parameter oceanografi saja dengan hasil tangkapan secara real time. Padahal realitanya ada respon biologi dari upwelling ke fitoplankton dan ikan yang tentunya membutuhkan waktu atau time delay yang tidak terjadi secara instan. Oleh karena itu, dalam studi harapannya kita menerapkan lag correlation untuk menentukan durasi waktu yang presisi antara puncak upwelling dengan peningkatan stok ikan, terutama ikan pelagis di daerah Indonesia. Selanjutnya, model prediksi kita cenderung masih konvensional, sering hanya bergantung pada dua variabel SST dan klorofil A. Padahal berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zhao dan kawan-kawan, ada beberapa parameter yang masih bisa dipakai untuk memodelkan menggunakan GAM tadi, Generalized Effective Idiot. Parameter tambahan tersebut meliputi sea level anomali, sea surface salinity, serta kedalaman dan posisi lintang. Selanjutnya, peningkatan kesuburan perairan pesisir juga seringkali diklaim sebagai dampak tunggal dari coastal upwelling. Padahal di negara kita sendiri banyak sekali pengaruh-pengaruh dari run off sungai sehingga mempengaruhi dan berkontribusi terhadap adanya nutrien di sekitar pesisir begitu. Dan harapannya dengan adanya research gap ini kita mampu membuat penelitian terlebih lagi untuk memisahkan secara kuantitatif kontribusi nutrien yang berasal dari mekanisme fisik seperti upwelling atau Ekman dibandingkan dan ditambah dengan mekanisme hidrologis seperti run off dari sungai. Oke, selanjutnya di sini dapat kita tarik kesimpulan dari hasil ringkasan studi yang telah kita lakukan, yang mana coastal upwelling sendiri ini berperan penting dalam meningkatkan produktivitas primer melalui mekanisme Ekman transport yang mana membawa massa air dingin dan juga banyak nutriennya ke lapisan eufotik yang ditandai dengan penurunan sea surface temperatur dan peningkatan dari klorofil A. Lalu yang kedua, proses ini juga berdampak positif terhadap bidang perikanan melalui peningkatan ketersediaan pakan dan habitat optimal ikannya. Namun, jika intensifikasinya tinggi, itu bisa menimbulkan gangguan ekosistem pesisir seperti yang telah dijelaskan ada hipoksia, pengasaman perairan, dan spasial mismatch. Nah, dari hal tersebut kita dapat rekomendasi untuk penelitian selanjutnya bahwa kita bisa meneliti dengan memisahkan kontribusi nutrien antara coastal upwelling dan river runoff untuk memahami sumber utama dari produktivitas perairan pesisir di Indonesia. Lalu yang kedua, dari dinamika coastal upwelling, lalu klorofil A dan respon perikanan seperti metode CPUE itu perlu dianalisis secara integrasi menggunakan pendekatan non-linear seperti menggunakan GHM tadi. Lalu yang ketiga, diperlukan juga kajian lanjutan untuk meneliti dampak ekologi negatif dari intensifikasi coastal upwelling untuk mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.